untuk tips-tipsnya untuk kita membeli madu yang benar dan kita mengenali ciri-ciri madu mana yang murni, mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, kalau palsu ini biasa disebut oleh teman-teman kita di dunia permaduan itu namanya SOS, istilahnya ya, sirupan, oplosan dan sintetis. Pemirsa, HP saja. Ketemu lagi dengan Bung Agus Darsono di HP Saja Channel. Kali ini kita akan berbincang tentang soal madu, khususnya madu dari Banyuwangi. Banyak produk berton-ton di Banyuwangi, dan itu begitu dikirim ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, nama Banyuwanginya hilang. Dan saat ini kita ketemu seseorang yang akan mempertahankan keaslian, kemurnian, dan asal dari madu, yakni madu Banyuwangi yang mempunyai suku adat asli Osing. Kita sapa narasumber kita. Nah, monggo Mas bisa menjelaskan jati diri jenengan, termasuk nah ini produk apa saja bisa dijelaskan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Amboina. Saya dari Banyuwangi, Kecamatan Purwoharjo. Oke, di sini saya sebagai pedagang madu eceran dan juga supplier untuk keluar kota Banyuwangi. Di sini saya sangat menekuni sekali ya untuk yang namanya itu lebah dan madunya. Jadi beberapa tahun ini saya sudah mengikuti proses langsung itu dari peternak di Banyuwangi dan juga pembolang yang ada di Banyuwangi dan di luar Banyuwangi. Alhamdulillah dari pengalaman itu saya mendapatkan ilmu langsung di lapangan, yang mana saya bisa membedakan mana madu yang murni dan mana madu yang palsu. Nah, contohnya di Banyuwangi sendiri sangat banyak sekali dan melimpah ya untuk sumber nektar madu yang dihasilkan. Nah, saya tidak mendengar madu asli, tapi menyebut murni. Ya. Apakah yang dijual banyak orang-orang ini asli, dijamin asli? Nah, sampai sebagai ahlinya ini, nah bisa dijelaskan soal asli dan murni. Oke, jadi kebanyakan masyarakat kita ini, khususnya Indonesia ini, banyak yang tidak paham ya untuk tentang kemurnian madu itu sendiri. Paling banyak yang beredar di masyarakat ini hanya madu bertuliskan asli, asli ya, tanpa disebutkan sumber nektarnya ini dari apa, asalnya ini dari mana, panenan bulan berapa. Ini sangat nggak pernah kita temui yang yang beredar di toko atau mungkin di toko-toko obat herbal atau apotik. Nah, di sini harus ada penjelasan karena madu sejatinya ini adalah obat ya. Obat. Jadi orang membeli madu ini tujuannya itu untuk obat, bukan bahan pemanis. Jadi kalau ini bukan obat atau ini bukan dari madu, otomatis tidak akan membawa kesembuhan untuk orang yang membeli produk madu itu sendiri. Jadi saya berusaha untuk mengedukasi di masyarakat di sekitar atau mungkin di luar Banyuwangi bagaimana untuk tips-tipsnya untuk kita membeli madu yang benar dan kita mengenali ciri-ciri madu mana yang murni, mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, kalau palsu ini biasa disebut oleh teman-teman kita di dunia permaduan itu namanya SOS, istilahnya ya, sirupan, oplosan dan sintetis. Oh, nah sekarang di depan meja kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis madu yang berbeda ya. Nah, bagi orang awam, milih yang warnanya enggak pucat, tapi bisa jadi yang tadi itu murni. Yang jelas ini tidak ada yang SOS ya. Tidak ada yang SOS.
Nah, bisa dijelaskan termasuk sumber bunga sama khasiatnya. Oke. Jadi sebetulnya gini, ilmu dari lebah permaduan ini sangat luas sekali dan sampai sekarang itu masih diteliti ya. Karena contohnya di depan saya ini ada sumber madu dari lebah dosata, apis dosata, apis cerana, apis trigona, trigona bukan apis cerana. Jadi yang ada sekarang itu, yang ada di Indonesia, khususnya di Banyuwangi sendiri dan sangat melimpah, itu apis dosata yang biasanya orang sebut itu desa itu Tawon Gong, itu namanya ilmiahnya apis dosata. Apis cerana itu lebah yang biasanya itu digantung-gantung di pedesaan atau di kelapa-kelapa, itu namanya apis cerana, itu lebah lokal asli dari Indonesia. Dan apis mellifera, apis mellifera ini lebah yang dulunya itu didatangkan dari Australia atau Inggris. Nah itu. Dan yang keempat ini trigona. Trigona ini kalau bahasanya kita kenal itu namanya madu kelanceng. Nah kelanceng ini banyak spesiesnya. Yang saya tahu kelanceng ini ada spesies yang banyak kita temui itu di hutan Banyuwangi dan di luar. Itu spesiesnya itu jenis Itama, habis itu Levicep, habis itu Terminata, dan yang satu itu Thoracica. Dan ini banyak yang di hutan-hutan. Nanti di sini pembahasannya panjang, tapi saya akan menjelaskan di sini aja. Nah ini, misal saya ini butuh sehat, kuat. Nah itu mesti minum madu yang mana. Kemudian di saat saya pingin ngolesi roti atau mau ngopi atau ngeteh, tidak pakai gula tapi pemanis madu. Nah itu saya mesti milih yang mana? Oke. Untuk madu sendiri ini kan dari spesies lebah penghasil ini ada ciri-ciri khusus dari semua madu. Nah kalau yang jenis trigona yaitu kelanceng ini rasanya ini dominan manis, asam, dan baunya itu agak kurang nyaman. Jadi ini nggak cocok kalau kita pakai untuk minuman campuran teh. Nah tapi dari trigona ini atau kelanceng ini kandungan enzimnya ini sangat tinggi di antara madu yang lain. Nah jadi keduanya itu apis dosata yaitu lebah gong. Ini juga kurang cocok juga kalau kita pakai campuran untuk makanan atau roti atau minuman, karena di madu gong ini ada rasa asam juga, kandungan polenya juga tinggi. Nah cerana juga. Nah paling cocok untuk dibuat makanan atau minuman untuk menambah suplemen atau obat ini dari lebah apis mellifera. Mana itu? Ya ini lebah apis mellifera. Ini rasanya cenderung soft dan manis. Jadi karena manisnya ini benar-benar dari nektar, ini sedikit sekali tercampur oleh bipolen atau mungkin dia tidak terkena propolis, sedikit sekali sama royal jelly-nya itu sedikit. Nah, baik, penjelasan yang bagus. Jangan lupa like, subscribe, dan share, juga sebar di grup-grup WA. Dan dari penjelasan tadi, nah ini saya ini kedatangan tamu. Nah, tamu ini barista di warung Delakon yang sering pagi sampai malam harus melayani tamu dan kan butuh fit. Nah, dia kalau minum vitamin obat nggak mau, pingin yang alami madu. Berarti yang minum yang mellifera cukup. Ini. Ya, mellifera. Nah, kita panggil barista kita untuk, monggo untuk merasakan nah ini khasiatnya. Nah nanti kita. Oke, Mas. Nah saya kenalkan ini dari lebah apis mellifera. Sumber nektarnya ini mangga. Ini asli sumbernya ini dari Banyuwangi, Kecamatan Wongsorejo. Oh iya. Oke, ini mangga, ini full mangga. Oh masih. Oke. Monggo dicoba. Nah ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Oke, ini rasanya lebih manis. Oke. Ini untuk yang vitamin, jaga kondisi. Ya, untuk suplemen sebetulnya. Untuk madu ini kan untuk obat. Madu ini unik, bisa dijadikan obat, bisa dijadikan makanan atau campuran makanan minuman, itu bisa. Dan ada anjuran
agamanya baik. Ya, dalilnya jelas kalau di Al-Qur'an ya. Nah, bisa dijelaskan khasiatnya atau rasanya. Nah, Rasanya lebih halus di tenggorokan, halus terus sama manisnya sangat. terus hangat atau apanya terasa? Lebih hangat. Hangat. Nah, sekarang sampean kan ini barista di warung ya. Nah, ada orang yang pingin kopi pahit tapi kepingin juga ada manis yang berasal bukan dari gula. Nah, ini cocoknya yang tadi itu untuk seandainya roti atau minuman itu madu yang mana? Oke, Yang juga untuk HPP jualnya juga. Nah, itu yang mana? Ya, kalau saran saya untuk madu bisa diambil dari sumber nektarnya itu karet. Ya karet. Karet, karena saya nggak ngambil sekarang, jadi Ya, yang ada yang ini. cocoknya ini mangga sama kopi. Masuk kopi ini. Ini Ini kopi. kopi. Nah, Ya, ini ini cocok dari sumber- kalau untuk nambah pemanis kopi kan cocok juga. Cocok. Nah, monggo Dicoba jadi sampai aja. sebelum ke konsumen bisa nanti bercerita karena barista itu akan ditanya. Ya, ini Arabica, apa ini Excelsa akan ditanya termasuk robustanya. Kok kenapa nanti madu juga bisa dirasakan. Ya, oke. Ini sumber nektarnya dari kopi, vegetasinya atau kopi dapat. Nah, bagaimana ini bisa menjelaskan soal kemanisannya dengan yang tadi itu bagaimana? Kalau ini manisnya sedang sih Pak, Ya. agak kasaran sedikit. Oh. Tapi hangatnya sama. Oh ya. Nah, terima kasih barista dari Warung De Lakon. Jadi ini semua madu murni. Murni. Dan kalau murni pasti asli. Kalau asli belum tentu murni. Ada tulisannya asli, bisa jadi itu SOS. Nah, baik. Nah, dulur semua, Anda bisa memasok baik itu kiloan atau jerigenan, kita layani. Hubungi kami 081 336 88 1945 atau langsung ke pembolang sama produsennya, bisa disebut nomor kontaknya. Oke. Kalau nomor WhatsApp saya 085691773498. Insya Allah nanti di situ secara bertahap akan saya edukasi supaya lebih mengenal lagi dari mana madu-madu yang murni dan mana madu yang asli dan mana yang palsu. Ini perlu penjelasan lebih panjang. Jadi kalau menghubungi Mas Budi akan ada edukasinya karena beliau ini mempunyai sertifikat usai pelatihan tentang permaduan. Apa lembaga jenengan untuk di dunia permaduan ini? Oke, alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau untuk lembaga permaduan ini sudah lama ya dan banyak sekali. Cuman sekarang ini yang paling banyak diikuti dari teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia ini ILMI, singkatannya dari Inspirator Lebah Madu Indonesia. Alhamdulillah, ini teman-teman dari kita ini relawan dari permaduan yang niatnya itu benar-benar ingin memajukan dan mencerdaskan masyarakat, tentunya warga Indonesia, supaya dia ini terhindar dari madu SOS. Nah, bisa disebutkan merek dagang dari usaha Anda yang dijamin kemurniannya? Oke. Alhamdulillah, sebetulnya merek madu saya ini sudah lama, hampir 2 tahun. Cuman karena saya ini lebih fokus untuk menjual curah. Itu yang tanpa brand ya. Ada juga yang brand juga, tapi ini berbentuk kiloan atau mungkin di bawahnya botolan itu dengan nama Osing Honey. Karena memang saya sendiri tinggal di Banyuwangi dan saya lebih fokus untuk mengenalkan secara langsung sumber madu yang ada di Banyuwangi secara jelas dan bisa dibuktikan di lapangan pada musim-musim tertentu. Ya, baik. Jadi madu murni asli itu tergantung tadi itu alam, iklim, wilayah, bunganya. Nah, dan juga jangan lupa soal keikhlasannya di saat menikmati karunia Allah berupa madu. Baik, pemirsa semuanya, ikuti terus HP Aja Channel dari Sinergi Media. Saya Bung Agus Darsono. Sampai jumpa di info-info edukasi dan informasi yang sinergi positif dan membangun